Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, kami memohon kiranya Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam menjalani kehidupan ini, sehingga apapun yang kami kerjakan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 dari Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-60. Demikianlah sabda Tuhan. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Sesudah berkata demikian, ia pun meninggal. Tema renungan saat ini adalah ampunilah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Nelson Mandela adalah seorang pejuang persamaan hak warna kulit hitam di Afrika Selatan yang diperlakukan secara brutal selama 20 tahun di dalam penjara. Namun pada akhirnya ia bisa mendapatkan hadiah Nobel perdamaian serta menjadi Presiden Afrika Selatan yang terkenal di seluruh dunia. Sekalipun Mandela diperlakukan secara kejam oleh para penguasa pada saat itu, ia tidak pernah menaruh dendam kepada mereka. Ia tidak berusaha membalas perbuatan mereka, sekalipun ada kesempatan untuk itu, yaitu ketika ia menjabat sebagai pemimpin tertinggi di Afrika Selatan. Sebaliknya ia mengampuni orang-orang yang melakukan kejahatan kepadanya dan mengadakan rekonsiliasi atau berdamai dengan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, konon kebesaran hati seseorang dapat terlihat dari cara ia memperlakukan orang-orang yang telah menyakitinya. Apakah ia dapat mengampuni musuh-musuhnya, ataukah ia berusaha membalas dendam kepada mereka? Stefanus adalah contoh orang yang berjiwa besar dan yang punya kedewasaan rohani untuk memberi pengampunan kepada orang-orang yang menyakitinya. Ketika Stefanus akan meninggal, ia masih sempat berdoa untuk orang-orang Yahudi yang melemparinya dengan batu. Stefanus tidak benci kepada mereka, dan dia tidak berdoa agar Tuhan menghukum mereka, tetapi ia berdoa agar Tuhan mengampuni perbuatan mereka, sementara mereka terus melemparinya dengan batu. Hal seperti inilah yang dahulu dikatakan oleh Tuhan Yesus, yaitu ketika ia meminta pengampunan bagi orang-orang yang menyalibkannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita diperlakukan orang lain dengan jahat dan tidak adil, janganlah kita membalasnya. Sebaliknya belajarlah untuk mengampuni mereka dan serahkanlah semuanya itu kepada Tuhan. Tuhan Yesus telah mengajarkan kepada kita untuk mengampuni orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, serta mendoakan mereka. Memang, mengampuni orang lain yang telah menyakiti kita bukanlah hal yang mudah. Itulah sebabnya kita perlu meminta kekuatan dari Tuhan yang akan memampukan kita untuk mengampuni mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari milikilah karakter untuk mengampuni, karena Tuhan telah lebih dahulu mengampuni kita, dan Tuhan pun telah mengajarkannya agar kita mengampuni sesama kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, mampukan kami untuk mengampuni orang-orang yang pernah menyakiti kami, yang selama ini telah membuat kami kehilangan damai sejahtera dari Tuhan. Bapa yang baik,
Saat ini kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah, melainkan bangkit berjuang untuk mengatasinya. Karena kami percaya bahwa Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkati mereka. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa bagi mereka yang sakit. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan, dan kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami ingin menyerahkan untuk seluruh aktivitas kami hari ini kepadamu. Kami mohon penyertaan dan pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kemampuan dan semangat kepada kami dalam menjalankan karya kami hari ini. Kiranya Tuhan memberkati apapun yang kami kerjakan, sehingga apapun yang kami lakukan boleh mendatangkan berkat, tidak hanya bagi diri kami, tapi juga bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.